Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil falak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada pagi ini. Nah, hari ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan pembicara pada hari ini, yaitu Bang Sukma. Beliau merupakan selaku staf divisi Rumah Cahaya BPP FLP. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, ada langkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita belajar ya pada pagi ini, jangan lupa disiapin ya cemilannya, catatannya, semuanya untuk mencatat ya Pak, karena materi kali ini merupakan materi yang paling ditunggu-tunggu untuk para FLP ya, yaitu motivasi menulis dan manajemen waktu. Nah, jadi agak disclaimer dikit ya. Jadi Bang Sukma ini kalau persoalan manajemen, apalagi persoalan menulis, pasti selalu ada waktunya. Beda banget dengan kita yang pasti banyak alasannya. Jadi yuk bareng-bareng kita sama-sama dengarkan seksama. Jangan lupa nanti siapkan pertanyaannya. Itu ya. Itulah yang bisa saya buka. Saya lanjut kepada narasumber ya. Ada silakan. Langsung aja Hen. Iya Pak. Ya, langsung aja nih. Iya langsung aja boleh banget Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita di pagi hari menjelang siang berbahagia ini karena berkat Allah, sayang Allah, kita bisa bertemu dalam pertemuan organisasi FLP jenjang muda ya. Forum di Karpena cabang Medan. Salawat buat Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk yang senantiasa berharap sahabat yang telah ada. Suara saya dengar dengan baik ya, terdengar jelas. Terdengarnya pun agak sedikit kurang sih volume tadi. Oke, kalau kayak gini dengar jelas. Jelas Pak. Oke, berarti agak jauh tadi. Teman-teman, kalau saya amati, saya selalu dapat materi ini dari tahun 2021. Saya tengok tadi slide saya. Saya kumpuli, oh ternyata materi motivasi menulis dan manajemen waktu ini sudah saya sampaikan di FLP sejak 2021. Ini sampai 2026 sudah 5 tahun materinya itu ada. Tapi ironinya kadang-kadang anggota yang termotivasi justru nggak nambah gitu ya. Mudah-mudahan selepas ini ada penambahan jumlah anggota yang termotivasi diukur dari produktivitas ya teman-teman dalam berkarya. Baik teman-teman, saya share materi, nanti materinya kita lebih banyak diskusi saja ya. Saya mau tahu siapa di sini yang nyambi nih. Ada 7 orang. Teman-teman semuanya fokus di sini atau sambil nyambi nih? Ada 6 orang ya. Aduh, ngaku nggak ya? Nah, saya mau banyak latihan ini teman-teman, jadi mohon tidak nyambi ya. Oke, Bang. Oke, sebelum saya kasih materi, Hen, kita di muda berapa orang ya, Hen? Kita kalau di grup muda itu ada sekitar 40-an sebenarnya sih Bang. Tapi biasanya kalau acara waktu Zoom gitu belasan lah, 15, 17 gitu. Ya, teman-teman, saya cuma ingin menyampaikan bahwa jenjang itu sebenarnya di FLP sebuah bonus ya. Muda Madya Andal itu bonus sebenarnya. Hakikat jenjang ini adalah mendorong kita, memotivasi kita untuk terus berkarya secara produktif dan berkualitas. Jadi banyak di jenjang andal yang justru malah juga tidak produktif berkarya. Justru tidak meningkatkan kualitas karyanya. Apakah jenjangnya yang salah? Tidak. Yang salah justru anggotanya. Ya. Nah ini kalau mencari salah benar. Jadi kalaupun ada yang berambisi mau ambil jenjang, sebenarnya ambisi itu sebaiknya
diarahkan pada produktivitas karya dan kualitas karya. Saya ulangi, kalaupun ada yang berambisi ingin naik jenjang, maka fokusnya harus diarahkan pada produktivitas berkarya dan peningkatan kualitas karya. Itu satu. Yang kedua, jika memang teman-teman tidak begitu ambisi mendapatkan atau menaikkan jenjang dari muda ke madya, madya ke andal, meskipun itu menjadi target dari kaderisasi ya, targetnya salah satunya adalah bagaimana menaikkan jenjang anggota sebanyak mungkin, sesering mungkin. Tapi menurut saya yang paling hakikat sebenarnya bukan kenaikan jenjangnya, karena itu hanya aktivitas administrasi ya. Tapi yang paling penting adalah meskipun teman-teman masih di jenjang muda, yang diharapkan adalah tetap produktivitas. Kualitas sebenarnya menyusul. Jadi seperti yang kemarin terjadi perdebatan kita di grup keluarga besar FLP ya. Orang banyak berhenti menulis itu karena ingin bukunya bestseller. Salahkah itu? Enggak. Orang yang banyak produktif menulis karena ingin dapat cuan. Salahkah itu? Juga enggak. Ada orang yang ingin produktif menulis gara-gara ingin menang sayembara menulis. Lagi-lagi tidak salah. Ada juga orang yang ingin produktif menulis untuk meningkatkan nilai kumnya. Ya, mungkin ada yang jadi dosen, ada yang peneliti, sehingga perlu menulis sehingga kumnya naik. Gitu ya. Salahkah tujuan-tujuan itu? Tidak salah. Ya. Yang salah adalah teman-teman tidak mau berproses. Itu yang salah. Yang salah adalah ketika teman-teman menargetkan itu sebagai motivasi, lalu kemudian ketika itu tidak tercapai, teman-teman berhenti. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa tujuan boleh, tujuan tidak salah. Yang salah adalah ambisi kita untuk menggapai tujuan itu sehingga tidak dibarengi dengan sistem. Maka saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa tujuan tanpa sistem itu hanya mimpi. Saya ulangi, hanya tujuan menulis yang tidak dibarengi dengan sistem itu hanya mimpi. Motivasi menulis tidak dibarengi dengan sistem itu hanya mimpi. Jadi bicara kenapa orang selalu termotivasi, sebenarnya bukan motivasinya yang penting, tapi sistem yang dibangun yang penting. Nah ini yang perlu kita sama-sama sama-sama kita lakukan di FLP. Jadi hari ini kenapa anggota-anggota kita tidak produktif menulis? Barangkali di pengurusan atau bahkan kita sendiri anggota FLP tidak punya sistem yang kokoh agar anggota itu bisa produktif menulis. Jadi orang termotivasi itu hanya efek. Orang tercapai atau tidak tujuannya itu hanya efek dari kita punya sistem yang kokoh dalam menulis. Jadi ketika teman-teman tidak punya sistem yang kokoh, tidak punya sistem yang solid dalam membangun kebiasaan menulis, maka motivasi akan terus melemah. Kalau teman-teman tidak punya sistem yang solid untuk mencapai tujuan menulis, entah itu mau menulis untuk buku bestseller, entah itu menulis untuk tujuan dapat cuan, entah itu menulis dengan tujuan ingin menang lomba, tapi kalau tidak dibarengi dengan sistem yang kokoh, itu hanya mimpi. Jadi pertemuan pagi ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa ayo kita bangun sistemnya. Nah, jadi mungkin teman-teman udah baca buku Atomic Habit, pernah baca buku The Power of Habit, banyaklah buku-buku habit lainnya. Sebenarnya mereka cuma bercerita tentang sistem. Jadi motivasi, kebiasaan kita dalam satu hal itu dibangun atas dasar sistem. Kenapa? Karena motivasi kita itu fluktuatif, naik turun. Hari ini semangat karena ada lomba. Besok nggak semangat nulis. Karena apa? Karena lagi nggak mood. Gitu ya kan? Kenapa? Karena kita meletakkan sistem menulis kita hanya pada motivasi. Sementara motivasi itu kalau kata J.B. Frog dalam bukunya Tiny Habits, motivasi itu kayak monyet. Dia rakus dalam satu hal, lalu kemudian tenang ketika dia sudah mencapai tujuannya. Nah, jadi teman-teman jangan pernah meletakkan produktivitas menulis kita pada motivasi. Bukan berarti motivasinya salah ya, tapi meletakkan hanya pada motivasi itu yang salah. Maka letakkanlah produktivitas kita itu pada sistem supaya motivasi terbangun. Nah, gitu. Apa sistem yang saya maksud? Nah, ini dia, ini yang penting nih.
terkait ke manajemen waktu nanti. Yes, ya. Iya. Saya mau tanya dong teman-teman, sistem menulisnya seperti apa? Sehingga naik turun nih motivasinya, sehingga naik turun nih produktivitasnya. Atau dia nggak punya sistem nih sekarang? Kalau mood aja nulis, kalau nggak mood nggak nulis. Kalau ada pas lomba aja nulis, maka berarti sistemnya di lomba. Nggak apa-apa lah, jadilah ya. Karena sekarang ini dunia digital, medsos segala macam, lomba itu banyak banget ya, sehingga mudah-mudahan dengan banyaknya lomba, sistem kita terus terbangun. Oke, yang lain ada tolong chat ya di kolom komentar ya. Apa sistem yang teman-teman punya agar motivasi menulis tetap terjaga, agar produktivitas menulis tetap terbangun, agar tujuan menulis tetap terjaga. Apa sistem yang teman-teman punya? Pas lagi galau, Allah Akbar. Jadi terus cari orang hand supaya bisa membuat ini galau agar sistemnya terus kebangun. Ini kita ada Ari, ada Fitri, ada Sonya, ada Apria. Gak sempat lagi bang karena sibuk di kader. Oke, gak sempat nyari orang maksudnya yang bisa buat galau ya. Tapi selama di kaderisasi galau terus kayaknya. Galau terus ya kan Hen? Berarti bisa jadi sistem. Oke. Yang lain ayo. Belum belum punya sistem bang. Oke. Ya wajar ketika kita belum punya sistem, maka hidup kita akan terus diatur oleh sistem yang ada di sekitar kita. Contoh sistem pekerjaan, kita akan hanyut dalam sistem pekerjaan kita. Apalagi kita punya circle pertemanan yang pulang kerja langsung ngajak nongki, maka itu sistem yang akan menghanyutkan kita. Apalagi, oh ini lagi sibuk kegiatan apa misalkan ya, rame-rame kita ke toko buku, rame-rame kita lagi ada pameran buku. Nah, karena circle kita itu, maka kita akan hanyut di situ. Karena kita nggak punya sistem yang berani berkata enggak deh, aku udah belanja buku 500.000 bulan lalu dan itu satu pun belum ada yang kebaca. Misal, oke, kalau Fitri sibuk dengan kegiatan kampus dan urusan rumah, Kak, banyak kan nulis di IB sekarang. Nah, kemarin saya sempat diskusi dengan Robi ya, di apa sebenarnya standar teman-teman produktif menulis ya? Apakah harus menulis dalam bentuk publikasi di media massa, atau harus lomba, atau nulis di blog, atau harus nulis di IG, atau dosen gimana yang hari ini ngerasa mereka sudah cukup produktif dengan nulis jurnal, nulis penelitian dan segala macam. Nah itu yang eh, kita menemui jalan buntu pertanyaan itu ya. Makanya nanti penting juga ini teman-teman di pengurus kita duduk bareng, apa sebenarnya tolak ukur Hendy ini produktif, tapi karena kita nggak punya tolak ukur, kita kadang-kadang ngomong sama Hendy nggak produktif, karena kita nggak punya tolak ukur yang sama ini. Ya, Malika ini jangan-jangan produktif, atau Fitri jangan-jangan produktif, tapi karena kita tidak punya tolak ukur yang standar, mengukur anggota FLP produktif atau enggak, seringkali kita menuding anggota yang nulis di IG nggak produktif. Nah, nanti penting ini juga nih Hen ya, kita buat semacam tolak ukur lah. Oh, orang di anggota FLP disebut produktif kalau dia misal ya nulis 2 artikel dalam waktu sebulan. Jadi oh kita menganggap Fitri ini udah produktif kok dia bang, apa buktinya dia nulis 20 judul puisi per bulan misalkan. Nah jadi kita harus punya tolak ukur itu sehingga kita nggak serampangan menganggap anggota tidak produktif. Kemarin saya sudah pernah juga bilang ke pengurus wilayah kalau nggak salah, tolong didata semua teman-teman yang nulis, baik itu nulis di IG atau nulis di website personal ya, di blog pribadi atau menang lomba dan segala macam, supaya kita tahu teman-teman ini sebenarnya produktif atau enggak. Oke, yang lain apa kira-kira sistem yang teman-teman bangun sekarang? Baru apa ya? Baru 2 3 orang, baru Fitri, baru Malika sama baru Henny. Sekali lagi ini Apri ya, belum ada sistem bang. Oke, silakan yang lain. Kira-kira apa sistem yang dibangun? Oke, karena ini sudah 4 orang, kita ada 7 di sini, berarti sudah 50% ya. Nah, teman-teman,
Ini bukti ya bahwa kita hari ini tidak termotivasi menulis, kita tidak produktif menulis itu karena gara kita nggak punya sistem. Rasanya outcome dulu bang, ya nggak apa-apa masih ada tes. Tapi barengan ya, sambil sambil ngetes, sambil ikutin zoom. Nah jadi teman-teman kita ini bukti bahwa kita nggak punya sistem. Maka saya mau menawarkan satu sistem kepada teman-teman dalam rangka memicu produktivitas. Kalau sistem sudah terbangun, produktivitas terbangun, motivasi terbangun. Nah, karena judul kita hari itu tentang motivasi ya. Jadi kita jangan fokus di motivasinya. Motivasi itu hanya efek, hanya dampak, gitu ya. Jadi kita fokus ke sistemnya supaya produktif. Ketika produktif, nanti motivasi naik. Ketika motivasi naik, nanti sistem akan lebih lincah, akan muter lagi. Jadi dia kayak putaran gitu ya. Nah, apa sistemnya itu Bang? Nah ini saya share. Sistemnya sebenarnya sudah sering saya sampaikan dan teman-teman barangkali juga tahu ya. Saya menyebutnya kelihatan ya teman-teman? Masih loading, Saya, Bang? ini kelihatan ya. Ini saya tanpa slide supaya teman-teman ingat saja. Kelihatan ini? Kelihatan, Bang. Ya, jadi sistem yang sederhana adalah ini sistemnya free writing. Saya lupa siapa pencetusnya ya. Cuman ini pernah dikaji, ditulis lagi oleh siapa yang menulis dari Nizam tuh yang lupa saya, umurnya 40 tahun dia baru menulis. Aku lupa, saya udah almarhum. Ah itulah, saya lupa namanya siapa. Jadi pernah ditulis ulang oleh beliau dalam bukunya juga sama judulnya free writing. Jadi free writing ini teman-teman adalah sebuah sistem sederhana yang bisa meningkatkan produktivitas. Ketika ini dilakukan, produktivitas meningkat. Ketika produksi meningkat, maka motivasi meningkat. Sistemnya adalah menulis bebas atau free writing. Teman-teman boleh melakukan free writing ini kapan saja, ya. Nulis apa saja bebas tanpa batas, ya. Dan ini dilakukan 10 menit aja per hari. 10 menit. Jadi aturan mainnya hanya di 10 menit. Abaikan benar dan salah, abaikan nyambung atau tidak nyambung, abaikan tulisan ini fiksi. Kita kan seringkali ini fiksi atau non fiksi ya, atau gabungan dari keduanya. Abaikan pada saat membangun sistem ini. Ya, jadi sistem ini adalah sistem free writing ya. Jadi bagi yang terkendala sibuk kerja, terkendala pengurus suami dan anak, ini bisa dipakai. Dan ini bisa dipakai juga dinulisnya di handphone atau di tab, nggak mesti harus buka laptop. Jadi teman-teman lakukan ini setiap hari selama 10 menit saja. Ya. Jadi abaikan benar salahnya. Jadi ketika teman-teman merasa bahwa saya anggota FLP dan harus produktif penulis, maka ingat aja ini. Ya. Jadi bebas temanya, walaupun nanti free writing ini ada 4 jenis ya. Ini jenis yang pertama, yang paling rendah, ya, level pertama, jadi menulis bebas tanpa batas selama 10 menit dan abaikan bersalah. Saya ingin minta teman-teman lakukan ini sekarang, ya, pakai timer nanti saya buat, ya, boleh pakai tulisan tangan juga boleh, kemudian pakai laptop juga boleh, di HP juga boleh, gitu ya. Yang sedang tes mohon tesnya diberhentikan dulu, kita fokus melakukan ini. Ya. Kalau teman-teman nyambi, teman-teman nggak dapat apapun. Ya. Kita fokus aja, itu nggak dapat apa-apa, apalagi nggak fokus. Ya, teman-teman yang membuat kebiasaan kita itu sering kali tidak dapat apa-apa atau tidak berbekas. Kenapa? Karena kita multitasking. Ya, multitasking itu nanti lawannya adalah monotasking atau kalau bahasa saya mindful. Mindful itu adalah hadir utuh fisik dan pikiran pada satu momen. Itu namanya mindful. Kalau nggak bisa mindful, teman-teman nggak akan dapat apapun. Ya. Usia kita makin bertambah, semakin sering kita multitasking, maka kita akan semakin kesulitan mindful. Mindful itu artinya ya, hadir utuh, hadir penuh pada satu momen waktu. Jadi tidak mikirin yang lain. Berarti multitasking nggak boleh Bang? Boleh kalau tidak berkaitan dengan cara berpikir. Ya, contoh apa? Nyapu sambil dengerin musik. Itu kan nggak perlu berpikir salah satunya. Tapi nyetir sambil main HP itu nggak boleh. Kenapa? Karena
nyetir itu butuh konsentrasi, main HP butuh konsentrasi. Sama kayak hari ini kita butuh konsentrasi pada satu hal. Apalagi kalau dua hal kita ikuti bersamaan dan kedua-duanya butuh konsentrasi. Itu yang terjadi apa? Stres nanti. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo kita mindful 10 menit saja ya. Kemudian kita nulis apapun yang teman-teman mau tulis. Rasakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirin, itu tulis saja. Gitu ya, teman-teman ya. Ntar saya buat ininya, timernya. Bisa ini bisa diambil alat tulisnya, boleh laptop, boleh pensil, boleh kertas, boleh HP. Kita coba mindful 10 menit saja untuk menulis free writing atau menulis bebas. Ntar saya atur timernya ya. Itu masih ada yang mau ditanya terkait latihan kita nih? Ada ya, aman ya. Oke, kalau sudah semua ready alat tulisnya, saya tekan tombol timernya, teman-teman silakan nulis ya. Ya, 1, 2, dan 3.
Oke, waktunya sudah habis. Ya, waktunya udah habis, teman-teman. Waduh, ternyata Bang Sukma lagi terlempar dari grup nih. Kak Apri pun juga tadi tiba-tiba live. Kok bisa ya? Oke, udah masuk lagi nih Bang Sukmanya. Kalau udah kedengaran suaranya? Tercampak keluar tadi. Sudah Bang, sudah. Oke, jadi teman-teman sudah selesai tadi ya 10 menitnya ya. Jadi tinggal yang baru gabung ngikut aja ya. Nah, gimana perasaannya sudah 10 menit itu? Boleh kasih tulisan di chat komentarnya apa yang dirasain setelah selesai 10 menit. Itu ada si Ari nulis puisi tuh, keren tuh di nulisnya langsung jadi satu puisi ya. Plong banget rasa hati, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bisa kalau dipaksa, iya dong. Harus harus dipaksa ya memang ya. Nah, terus siapa lagi tuh kasih komentar? Ternyata bisa juga Bang, bisa. Nulis dadakan, ya iya bisa dong. Oke, kalau deadline-nya, kalau ada deadline-nya lancar, melegakan ya. Nah, jadi teman-teman, free writing itu adalah sistem gitu ya. Saya ingin sampaikan bahwa kenapa itu sistem, karena selama ini kita mau produktif penulis itu terlalu tinggi tujuan kita, sehingga kita itu apa ya, diintimidasi oleh tujuan itu ya. Bayangin loh, saya menggunakan kata-kata intimidasi. Kita
terintimidasi dengan tujuan, oh harus bestseller, oh harus sempurna, oh harus macam-macam. Tujuan-tujuan yang mengintimidasi kita itu yang seringkali melemahkan motivasi kita. Jadi jangan pernah memotivasi kita atau jangan pernah meletakkan motivasi menulis pada tujuan. Ya, ya terserah saja sebenarnya kalau mau ya. Tapi bagi yang pemula, menurut saya tujuan itu seringkali mengintimidasi kita. Disebut mengintimidasi, dia menjadi sesuatu yang membuat kita berhenti. Teman-teman, free writing ini kenapa menarik dilakukan? Karena dia mudah, dia sederhana. Jadi supaya kita produktif atau punya motivasi menulis yang baik, lakukan sesuatu dari yang paling mudah, dari yang paling sederhana. Jadi jangan repot-repot. Tujuan-tujuan yang seringkali tinggi, besar, itu terlihat sebagai halusinasi saja. Setelah dilakukan, dia nggak mudah. Itu yang membuat kita berhenti. Jadi free writing ini sebuah sistem yang mudah dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sederhana. Ya. Jadi teman-teman sekalian, free writing ini kenapa dia menimbulkan motivasi? Karena dia memicu hormon dopamin kita. Kalau teman-teman belajar biologi, kita itu punya 4 hormon yang memicu rasa gembira, rasa senang, rasa semangat, dan rasa percaya diri. Salah satunya dopamin. Ya, yang lainnya itu ada oksitosin, ada serotonin, dan ada endorfin. Nah, kita bahas yang dopamin saja. Hormon dopamin ini hormon yang memicu rasa bahagia, gembira, percaya diri. Dan hormon ini bisa dipanggil tanpa syarat-syarat yang ribet, gitu ya. Hormon dopamin ini yang dia memicu rasa candu. Jadi teman-teman akan kecanduan menulis kalau berhasil mengeluarkan dopamin. Jadi kenapa kita asik scroll TikTok, asik nonton medsos, itu karena dopaminnya banjir. Kenapa? Karena medsos itu mudah dan sederhana. Kalau kita pakai ke dalam motivasi menulis, kalau kita pakai ke dalam produktivitas menulis, hormon dopamin ini bisa memicu kecanduan menulis. Caranya gimana? Ya ini, lakukan aktivitas menulis secara mudah, secara sederhana. Kayak mana itu Bang? Free writing. Simple ya teman-teman ya. Jadi free writing. Jadi kalau enggak mudah, kalau enggak sederhana, itu enggak bikin candu. Jadi bicara motivasi teman-teman, motivasi itu sebenarnya 2 arahnya. Senang atau sakit. Ketika tujuan menulis kita tinggi, coba dicek. Kalau dia memicu rasa sakit, motivasi kita akan berhenti. Payah kali pun, berat kali pun, nggak ada waktu pun, itu memicu sakit. Sehingga motivasinya menghentikan kita. Dia tidak jadi motivasi. Dia justru menghentikan kita. Gitu ya. Jadi berbeda dengan free writing yang dia mudah dan sederhana sehingga memicu rasa senang. Ketika rasa senang itu, saya turunkan dulu ya. Jadi dopamin ini teman-teman tuh dapat kita hasilkan kalau kita berhasil melakukan aktivitas kecil. Kalau teman-teman berhasil melakukan aktivitas kecil itu senang ya. Bisa, berhasil cuy. Mantep, gampang rupanya ya. Itu bikin candu. Sama kayak medsos, kita scroll itu cuma 2 detik. Dan Instagram kan pernah bilang ya bahwa seminimal mungkin orang 2 detik pertama itu kalau bisa sudah buka Instagram, sudah bisa terbuka Instagram. Jadi jangan berat-berat. Dan itu yang memicu kita untuk ketagihan main medsos. Kenapa? Karena mudah. Semua ada di genggaman tangan dan itu sederhana. Jadi buat aktivitas menulis sesederhana mungkin, semudah mungkin. Jangan ditopang dengan tujuan-tujuan yang membuat kita menjadi tersakiti. Aku harus bestseller. Harus sebulan harus menghasilkan sekian juta. Harus menang lomba ini. Itu tujuan-tujuan yang mengintimidasi dan membuat kita jadi
kesakitan, aduh sulit ya, aduh payah, aduh gara-gara ini kerjaanku berantakan. Nah, ketika seperti itu yang terjadi, motivasi menulisnya menurun. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi alurnya kenapa kita tidak termotivasi dalam menulis, kenapa kita tidak produktif terus-terusan menulis, karena kita nggak pandai mengeluarkan hormon dopamin kita. Nah, coba teman-teman perhatikan apa yang akhirnya bikin candu, yang tanpa disadar, oh saya rutin minum matcha gitu ya kan, itu kan jadi candu ya. Kenapa? Karena matcha itu enak, enak itu rasa senang gitu. Apalagi coba yang membuat coba tulis di kolom chat dulu apa yang membuat teman-teman kayaknya udah kecanduan deh selain medsos ya. Aduh aku kecanduan eh, setiap hari Minggu tuh rebahan. Kenapa? Karena rebahan itu menyenangkan gitu ya. Apalagi contohnya aku canduan nonton drakor ya gitu ya. Ah itu kecanduan drakor itu juga menyenangkan. Nah, apalagi ini saya baca dulu ya di chat ya. Eh, Oh ya. Jadi jangan berdasarkan deadline ya. Ini juga yang kalau ada deadline-nya lancar, Pak. Enggak, jangan letakkan pada deadline. Deadline itu sebenarnya mengintimidasi. Ya, dan itu menyakitkan. Hari ini aja teman-teman akan merasakan deadline itu sesuatu yang seru, menyenangkan. Tapi kalau terus dikejar-kejar deadline, teman-teman terintimidasi, stres. Kalau sudah stres itu menyakitkan. Dan ketika menyakitkan, motivasi turun. Gitu ya. Oh, baru tahu ada hubungannya antara hormon dan emosi. Iya benar, pantas candu. Enggak, sebenarnya deadline juga enggak. Deadline itu hanya apa ya? Menurut saya, deadline itu hanya sesaat. Dia tidak bisa dijadikan sebuah sistem. Ya, deadline itu hanya sesaat. Ya, yang mau kita bicarakan hari ini adalah bagaimana kita terus-menerus termotivasi yang mengarah pada produktivitas karya. Kalau deadline, kita hanya akan produktif pada saat deadline ada. Ketika deadline nggak ada, maka kita nggak produktif. Kenapa? Karena deadline itu bukan sistem. Sistem harusnya ada tidak ada deadline, kita tetap produktif menulis. Ada tidak adanya lomba, kita tetap menulis. Ada tidak adanya, kemarin tuh ada yang bilang ya, waduh nggak mau lagi nulis di surat kabar analisa medan bisnis karena mereka nggak kasih honor. Kenapa? Karena kita meletakkan motivasi kita pada honor, pada uang. Ketika uang tidak ada, kita nggak nulis. Nah, jadi sistemnya keliru. Sistemnya harusnya tanpa apa ya, tanpa syarat gitu loh. Nah, kayak gini, mudah dan sederhana. Kopi bang, oh kopi biar bisa melek bang pas baca buku ya, oke. Dan jadi tanpa kopi pun sebenarnya harusnya kita nulis. Nah ini oh ini kok apa yang membuat teman-teman jadi candu tadi ya kopi, kemudian kalau rutin biasanya bikin bosen bang ya. Ya kenapa? Karena rutinitasnya berat. Kalau rutinitasnya ringan, Henny, dia nggak akan bikin bosen. Kenapa? Karena bosen itu kan menyakitkan. Kenapa bisa menyakitkan? Karena rutinitasnya berat atau karena rutinitasnya multitasking. Sambil nulis, sambil mama disuruh, Hen udah nyuci belum? Hen udah jemuri belum? Ya jelas dong, bikin bosen gitu ya. Nah jadi jangan sambil nyambi ya. Candu buat konten IG yang berkaitan dengan bidang ilmu. Iya, kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Iya, karena mudah gitu ya. Karena sederhana, karena kita kuasai bidangnya gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, nonton oh ini nonton kata Hari yang bikin candu. Ya, benar. Jadi teman-teman sekalian, sesuatu yang bikin candu karena apa? Karena ada dopamin yang keluar. Dopamin ini bisa dipancing sehingga membuat kita candu kalau kita berhasil melakukan aktivitas-aktivitas kecil, ya. Jadi aktivitas kecil dan menulis apa ini? Free writing. Kelihatan ya bagaimana cara memotivasinya ya. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini tidak punya motivasi sehingga produktivitas menulis menurun, karena bisa jadi aktivitas menulisnya nggak bikin candu. Kenapa nggak bikin candu? Karena nggak ada hormon dopamin yang keluar. Kenapa nggak ada hormon dopamin yang keluar? Karena sulit, ya, karena ribet, karena berat, karena apa? Karena macam-macam gitu ya. Ya 10 menit bisa nggak ini dikerjakan eh, meskipun kita seorang pegawai? Ini Malika nih, bisa nggak Malika? 10 menit aja. Bisa, Bang. Bisa. Ini ada Fitri yang ibu rumah tangga plus dosen. 10 menit masa iya nggak bisa sih? Nah, nanti saya bantu caranya ya gimana agar kita bisa menyisikan 10 menit ini. Nah, 10 menit loh. Nah, ini free writing. Tapi kalau teman-teman merasa 10 menit itu juga mengintimidasi, bisa dikurangi jadi 5 menit. Oh bang, masih berat 5 menit, 2 menit.
nggak apa-apa. Atau 1 menit mikirin judul doang, nggak apa-apa gitu ya. Supaya apa? Supaya dopaminnya dilatih keluar. Kalau sudah dilatih keluar nanti jadi candu. Kalau sudah candu dia akan menyenangkan dan nulis itu nggak kehilangan lagi motivasinya gitu. Nah, lalu gimana Bang agar ini bisa rutin dilakukan? Nah, caranya adalah ini tadi ya sudah 10 menit sudah kemudian dilakukan dengan cara yang rileks saja, bebas tanpa beban. Nah, lalu gimana cara memasangkan pre-writing ini? Maka teman-teman coba ingat-ingat kembali mana aktivitas yang sudah rutin. Yang sudah rutin. Maka tempelkan di situ free writing-nya. Contoh yang sudah rutin apa contohnya? Yang sudah ada. Contohnya sholat ya. Walaupun perempuan kadang nggak sholat karena haid misalkan. Coba cari aktivitas teman-teman yang sudah rutin, yang teman-teman pasti lakukan. Kalau sholat, oh bang aku ada masanya aku tidak sholat. Oke, berarti sholat nggak rutin. Mandi rutin kan? Contoh ya, ini contoh saja. Oh mandi pagi ya. Atau misalkan apa ya? Contohnya apa ya? Ayo kasih contoh deh. Yang teman-teman punya kebiasaan yang sudah rutin, yang itu terus dilakukan sampai sekarang. Ayo ingat-ingat. Setelah itu nanti tempel free writing-nya di situ. Oke, ini ayo ingat-ingat. Makan nggak bikin bosen bang? Iya benar. Makannya kapan maksudnya gitu? Ini aktivitas ya. Aktivitas yang sudah ada dan rutin. Nanti biar kita tempel free writing-nya di situ. Contoh kalau saya sholat subuh. Setelah sholat subuh, maka saya langsung free writing. Pulang dari masjid, saya free writing. Jadi saya ingat, habis sholat subuh, pasti saya free writing. Dan itu yang membuat kita konsisten. Produktif jadinya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dipakai kalimat Ba'da Isa benar. Ba'da Isa ini Ba'da Isa berarti Ba'da si Nia sholat Isya atau Ba'da waktu Isanya. Kalau Ba'da setelah si karunia sholat Isya, nah, berarti biasanya kalau nggak sholat Isya kita nggak akan nulis. Atau setelah waktu Isya, setelah waktu Isya berarti ya. Karena waktu Isya pasti ada kan gitu kan. Nah, ini jadi semacam trigger ya, semacam pemicu. Jadi kalimat triggernya nanti setiap selesai waktu Isya, maka saya menulis maka saya lakukan free writing. Nah, gitu ya. Ini kalimat sugestinya nanti. Sebelum tidur malam ya. Sebelum tidur malam saya melakukan free writing. Ini membantu otak kita untuk tetap ingat bahwa ada aktivitas yang saya lakukan setelah aktivitas ini. Nah, gitu ya. Jadi ini yang bisa memicu teman-teman. Jadi ini kalimat sebelumnya adalah pemicunya ya. Jadi kenapa? Karena biasanya aktivitas setelahnya akan ingat karena kita sudah punya kebiasaan yang rutin. Gitu. Jadi kalau di sini lagi tadi apa nih? Astagfirullahaladzim, ya Rasul, ya Rahman, ya Rahim. Bang free 5 menit writing. lagi kamu belum mandi, tengoklah. Lebih tenang lebih senang pagi sebenarnya, tapi pagi harus menyiapkan anak-anak berangkat. Nah, jadi jangan berdasarkan senangnya, tapi berdasarkan aktivitas yang sudah rutin. Atau kalau bahasanya nanti Lailan ya. Oh Fitri nih. Fitri lebih senang pagi sebenarnya, tapi pagi harus. Jadi jangan berdasarkan senangnya kita. Kadang-kadang ini akan jadi masalah karena kita punya aktivitas lain. Jadi kalimat nanti setelah menyiapkan anak-anak berangkat sekolah, maka saya free writing. Nah, gitu dia kalimatnya. Nah, jadi setelah kegiatan. Jadi kegiatannya satu-satu ya, Pit ya. Kadang-kadang mak-mak ini kan suka multitasking ya. Jadi sambil melakukan ini,
pikirannya tuh kemana-mana gitu ya. Nah, istri saya juga kayak gitu, sering saya bilangin tuh. Dia sambil masak mikirin anaknya belum mandi. Udah masak aja dulu, jangan pikirin anak yang belum mandi. Kalau mau pikirin anak yang mau mandi, matikan kompornya, fokus ke anak. Ya, Bang, Fremantle lepas dari kita punya kerjaan nulis ya Bang. Bebas ya. Jadi kalau saya sih melihatnya ini semacam tradisi atau semacam habit yang mau dibangun. Kalau hari ini teman-teman belum punya habit atau belum punya sistem menulis, ya sebaiknya dibuat seperti ini. Tapi kalau teman-teman sudah punya sistem, ya nggak apa-apa. Ini sebagai tambahan saja ya, Hen. Ya betul kali Kak itu, iya benar. Jadi nggak boleh multitasking ya Fit. Apalagi kalau kita ngadepin anak ya, karena anak makhluk hidup gitu ya. Bagus yang benda mati dimatikan, baru kita fokus ke benda hidup gitu ya, makhluk hidup gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa namanya? Ini yang saya sebut sebagai sistem, ya. Lakukan ini karena apa? Karena sistem ini mau kita lakukan secara rutin. Itu sebabnya perlu mudah dan sederhana. Jadi jangan teman-teman motivasi menulis tuh kita harus 5 halaman per hari. Waduh, 5 halaman per hari mungkin seminggu bisa kita lakukan. Tapi minggu kedepannya nggak nulis lagi. Itu bukan sistem namanya. Sistem ini terus berkesinambungan, lama-lama membesar kayak dia bola salju ya. Jadi kita mulai dulu yang ini supaya teman-teman punya motivasi yang menulis dan nanti berdampak pada produktivitas. Boleh Pit, tapi sepertinya free writing sebelum tidur saat anak-anak dan suami sudah tidur boleh. Silakan aja ya. Jadi pastikan 10 menit itu tidak diganggu oleh aktivitas apapun. Kita fokus 10 menit itu. Maka kita lah yang punya waktu, kita lah yang punya tahu keadaan kita ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menikmati. Kenapa? Karena kata kuncinya senang. Jadi free writing ini harus menyenangkan supaya bikin candu. Kalau nggak nyenangin, nanti dia nggak jadi candu, gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita kan mau kecanduan menulis ya. Supaya apa? Supaya kita produktif. Kalau sudah produktif pasti banyak karyanya. Nah, gitu. Kalau sudah banyak karyanya nanti kita akan meningkat ke kualitas. Bagaimana jika jadwal free writing kita tapi bersamaan dengan deadline, apakah free writing tetap harus diambil waktunya sebelum mengerjakan deadline? Ya, kalau menurut Abang, Nia, sebaiknya satu-satu aja. Ya, jadi kalau misalkan ada deadline, deadline aja. Karena kalau kita melakukan dua-duanya, nanti jatuhnya jadi perasaan nggak nyaman atau perasaan sakit tadi yang saya bilang. Jadi kalau misalkan sekarang lagi fokus kepada deadline, deadline saja. Karena ketika deadline selesai, itu nanti akan keluar dopaminnya. Wih, senang, aku sudah selesai deadline, gitu ya. Nah, ketika deadline senang, selesai, itu keluar dopaminnya. Kalau sudah dopaminnya keluar, biasanya kita akan senang. Kalau senang, kita akan terus melakukan yang lain. Gitu. Teman-teman, benar Bang, plong rasanya iya benar. Jadi jangan dua-dua gitu ya. Hindari teman-teman multitasking ya. Mindful itu hadir utuh fisik, raga, pikiran pada satu kegiatan di satu waktu. Ini media sosial seringkali membuat kita jadi multitasking. Kenapa? Jadi banjir informasi sehingga kita nggak bisa fokus kan, nggak bisa tenang ya. Tenang itu sesuatu yang mahal sekarang teman-teman. Nah, gitu. Jadi fokus satu-satu dikerjain, ya. Satu-satu dikerjain. Kayak gitu Zoom ini kayak harus fokus men. Iya benar, harus satu-satu. Karena nggak dapat nanti kita. Itu yang teman-teman nanti kita ketemu lagi tahun depan materi motivasi lagi, materinya ini lagi. Kenapa? Karena nggak mindful kita. Ya. Henny kayaknya itu saja materi yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, siang hari ini terkait dengan motivasi menulis. Jadi teman-teman, ayo motivasi menulis itu hanya efek, produktivitas menulis itu hanya efek kalau kita punya sistem, gitu ya. Kalau kita punya sistem, sistem itu dibangun sederhana saja, mudah saja, ya dengan cara tadi itu ya tempel free writing-nya dengan aktivitas yang sudah ada, ya. Jangan sampai aktivitas menulis kita mengintimidasi kita. Kalau sudah mengintimidasi, dia jadi menyakitkan. Tujuan-tujuan itu seringkali mengintimidasi kita. Kenapa? Karena biasanya itu berat. Kalau berat, dia menyakitkan. Kalau sudah menyakitkan, motivasi kita menurun. Kalau motivasi menurun, produktivitas menurun. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, saya pikir ini yang penting buat kita supaya kita tetap punya motivasi yang kokoh, kita bangun sistemnya. Supaya kita punya produktif menulis, kita bangun sistemnya. Sistem ini nggak di mana-mana ada pada kita. Gitu ya.
Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya, saya kembalikan ke Heni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi seru banget ya kita di sini. Jadi kayak bisa bareng-bareng ya nulis bareng. Nah, ini adalah bagian yang ditunggu-tunggu ya buat teman-teman di sesi kali ini yaitu bertanya. Jadi teman-teman boleh banget bertanya, boleh raise hand, boleh juga ketikkan di kolom komentar. Kita tunggu ya. Teman-teman ditunggu karena kita kan kelasnya di jam sampai jam 12. Oke, ada Kak Apri, silakan. Boleh boleh di Iya. open mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bang Sukma atas ilmunya dan motivasinya. Kayaknya ini termotivasi nih ya kan. Ini Bang yang membuat jadi penghalang saya itu kayak jadi ada dulu orang gitu kan Bang bilang ke saya kalau misalnya apa yang kita tulis itu nanti bisa kembali ke kita gitu kan. Jadi kadang tuh jadi takut menulis itu karena itu takutnya nanti entah ada yang galau atau ada yang sedih. Jadi takut atau mungkin kayak motivasi gitu kan Bang. Tapi takutnya nanti ada masalah terus dikaitkan sama motivasi itu kayak gitu Bang. Itu yang kayak masih terekam lah gitu di memoriku. Jadinya susahnya di situ gitu Bang. Itu gimana ngilanginnya itu Bang? Oke, bisa banget ya Bang dijawab dulu. Langsung atau gimana, Hen? Langsung aja. Jadi teman-teman boleh sekalian raise hand atau kirim chat di kolom komentar untuk pertanyaan. Ya, jadi Apri, Iya, Bang. kalau saya sebenarnya gini, menulis itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Jadi ketika kita menulis, kenapa diniatkan untuk saya? Karena kalau untuk orang lain itu sesuatu hal yang sulit kita kendalikan. Saya mau agar tulisan saya ini memotivasi orang lain. Bagaimana kita bisa kendalikan agar orang yang baca tulisan kita termotivasi? Sulit kan? Iya, Bang. Saya mau agar tulisan yang saya tulis ini membuat orang lain bisa kaya raya dengan cara menabung dan trik-trik yang saya buat dalam tulisan saya. Nah, itu sesuatu domain yang berada di luar kendali kita. Maka ketika kita fokus pada sesuatu yang di luar kendali, kita akan stres. Kita akan cemas, kita akan panik. Apa yang harus dilakukan penulis? Fokus pada yang bisa kita kendalikan. Apa? Yang pertama niat. Niat itu bisa kita kendalikan. Nah, jadi menulis itu niatkan untuk saya. Kalaupun ada orang lain yang mengambil manfaat, itu bonus. Kalaupun ada orang lain yang termotivasi dengan membaca tulisan saya, itu bonus. Kalaupun ada orang lain yang tergerak dan berubah hidupnya gara-gara membaca tulisan saya, itu juga bonus. Jadi pada prinsipnya menulis adalah upaya kita memperbaiki diri kita. Nah, jadi upaya, makanya kan literasi dasar itu adalah membaca dan menulis, itu nomor satu. Tujuannya apa? Supaya kita punya keterampilan literasi yang baik. Kan itu kan? Nah, jadi bukan untuk orang lain. Nah, kalau ada orang lain yang kemudian tergugah dengan tulisan kita, menjadi cerdas, literasinya menjadi meningkat, itu hanya bonus saja. Nah, jadi ketakutan Apri itu sebenarnya karena niatnya yang keliru. Nah, gitu ya. Makanya saya selalu meniatkan macam ini kan ini sesi saya yang kedua di GLN ya. Saya ingat betul mentor-mentor saya itu bilang begini, ikut GLN itu kesenangannya adalah, hadiah terbesarnya adalah ketika tulisanmu selesai. Kalau menang itu bonus. Itu bolak-balik itu saya ulang-ulang kalimat itu. Baik saya ucapkan supaya telinga saya dengar atau dalam hati saya. Kenapa? Karena kalau terlalu saya berambisi agar menang, dapat 16 juta, bisa naik pesawat gratis, tidur di hotel mewah. Capek kali kita. Itu akan deg-deg ser kita ngerjain tulisan itu. Kenapa? Karena jadinya kita tidak bertumbuh. Padahal menulis itu sejatinya adalah bagaimana menyempurnakan pikiran kita, menyempurnakan mental kita, menyempurnakan kecerdasan kita. Jadi bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Nah, gitu ya Pria. Jadi jangan izinkan kata-kata orang lain mensugesti kamu. Iya, itulah Bang.
Jadi jangan izinkan Benar-benar gitu. Bang. Iya, jadi jangan izinkan gitu. Jadi orang boleh berkata apapun, tapi yang mengizinkan kamu berbuat atau tidak, bertindak atau tidak ya kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita menulis motivasi nanti gimana ya, nggak apa-apa, kita akhirnya saya sering mengalami itu, Apri. Kemarin saya nulis tentang anxiety, kecemasan, bagaimana menghadapi orang cemas segala macam gitu. Ternyata entah kenapa kok kecemasan itu justru malah sering hadir ke saya. Nah, lalu kemudian saya ubah tulisannya, oh ternyata yang saya tulis itu lebih menarik kalau hasil mengatasi kecemasan. Jadi bukan guruin orang lain agar bisa mengatasi kecemasan lewat tulisan saya. Tapi lebih menarik bagi saya kalau saya berhasil mengatasi kecemasan lalu saya tulis, syukur-syukur orang yang baca juga bisa menyelamatkan dirinya dari kecemasan sebagaimana saya berhasil menyelamatkan diri saya mengatasi kecemasan. Gitu. Jadi eh, apa namanya? Ya nggak apa-apa, itu berproses ya, Apri ya. Jadi Bang saya jadi males nulis, jadi saya nggak apa-apa gitu ya. Ya itu berproses lah ya. Tapi yang perlu diperbaiki adalah kalimatnya bahwa saya menulis untuk diri saya, untuk meningkatkan kemampuan berpikir saya, untuk meningkatkan motivasi saya, untuk meningkatkan kecerdasan literasi saya. Jadi jangan izinkan kalimat orang lain itu mengintimidasi kita sehingga buat kita jadi nggak nulis. Lah menariknya kadang-kadang yang ngomong kayak gitu nggak penulis kan kacau itu. Lalu kita tersugesti gara-gara orang itu kan aneh. Nah, gitu ya, Apri ya. Iya Bang. Jadi nulis saja bahwa niatnya nulis itu untuk kita. Niatnya menulis itu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Cara berpikir kita, ilmu kita, pengetahuan kita, iman kita, apalagi ya, dan cara kita berkomunikasi, semuanya lah gitu. Jadi kalaupun ada orang lain yang membaca tulisan lalu kemudian dia mendapatkan manfaat, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tujuannya hanya untuk kita. Nah, gitu. Oke, Oke Apri? Bang, makasih Bang Sukma. Oke, sama-sama. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Ri. Yang lain gimana nih? Sayang banget kalau nggak bertanya di sesi kali ini. Boleh sekalian bertanya, ada yang mau bertanya, diisi juga ya presensi kita pada pagi ini. Kalau memang teman-teman belum ada yang bertanya, saya juga pengen bertanya ini sama Bang. Bang mau nanya, tadi ya kalau tadi kita kan 10 menit itu free writing-nya. Kalau bisa jangan multitasking gitu. Nah, ini kan biasanya kalau penulis itu kalau punya instrumen itu sambil dengerin instrumen atau lagu yang disuka itu biasanya cepet banget nulisnya. Itu boleh gak dilakukan pada saat free writing? Atau kita harus ya udah free writing nggak boleh ngapa-ngapain kosong melempong gitu? Kalau menurut Abang Hen itu nanti kembali ke karakter kita masing-masing ya. Ada yang nikmat pakai musik, ada yang enggak ya. Kalau bagi Abang sebenarnya terganggu ya. Sebenarnya Abang nulis di warung kopi ini terganggu karena apa? Karena Abang tipikal orang yang suka nulis tuh dalam kondisi hening. Tapi kemudian karena di rumah sering mati lampu, ya kita harus beradaptasi. Nah, berarti ternyata nggak ada pilihan lain, saya tetap harus nulis. Ya terpaksa saya harus melarikan diri dari rumah ke warung kopi, di mana di warung kopi juga ada masalah yang nggak sesuai dengan karakter kita. Di sini ribut, karakter nulis saya karakter yang sukanya hening gitu. Ya tinggal kita saja berupaya beradaptasi sih menurut Abang. Nah, jadi kalau misalkan dengan musik justru membuat Heini merasa nyaman, senang, dan nikmat, teruskan. Tapi kalau justru itu mengganggu, tinggalkan. Nah, kata kunci di situ, Hen. Jadi kan motivasi itu kan arahnya senang dan menyakitkan. Orang biasanya akan mengejar kenikmatan, menjauhi rasa sakit. Nah, gitu. Jadi dan orang bisa candu terhadap satu hal ketika ada rasa nikmat yang dia kejar. Nah, jadi kalau misalkan dengan menulis justru membuat Henny jadi lancar, dengan musik justru membuat jadi lancar, silakan. Tapi kalau ternyata dengan musik membuat jadi enak mendengar musiknya sehingga nulisnya jadi terlena atau tertinggalkan, ya musiknya matikan gitu. Gitu, Hen.
Saya pakai Bang. Berarti free writing ini kayak ngajak kita happy aja gitu ya. Kalau gak happy nggak usah dikerjain. Oke teman-teman yang lain boleh banget ini. Oh ada Kak Dewi yang baru datang. Selamat datang. Ahlan wasalan ya. Teman-teman sayang banget kalau nggak bertanya ya. Kita masih ada waktu setengah jam lagi. Gitu. Nah itu ya. Soalnya nanti teman-teman juga setelah ini kita juga akan ada tugas gitu. Jadi yuk disemangatin. Yuk yang lain ada. Kita tunggu 1 menit ya. Kalau nggak ada yang teman-teman nanti atau mau gimana? Udah kelar ya. Oh Kak, ini ada pertanyaan nih Bang dari Kak Karunia Samgas. Katanya gini, untuk rewriting ini bagaimana memulainya ya Bang? Apa ada tema khusus, ada batasan kata, dan apakah harus kita dokumentasikan sebagai rekam jejak free writing? Nah ini kebetulan tadi Kak Karunia datang pas lagi kita pas kali waktu kita lagi writing. Boleh dong dijelaskan sekali lagi Bang? Ya, untuk free writing ini bagaimana memulainya Bang? Ya, free writing ini Nia artinya nulis bebas. Nulis bebas lepas tanpa batas. Nulis apa aja. Nyambung nggak nyambung abaikan. Salah atau benar abaikan. Tulisannya ini fiksi atau non fiksi abaikan. Namanya free ya, bebas. Ya. Nah, itu yang pertama. Bagaimana memulainya? Batasannya hanya 10 menit. Ya, jadi nggak ada tema khusus. Jadi nanti Nia sebenarnya free writing ini ada 4 level ya. Level pertama adalah yang hari ini kita latih. Jadi menulis lepas, bebas, tanpa batas, tanpa peduli itu tulisannya nyambung atau enggak, abaikan tulisannya itu. Ini masuk kategori fiksi atau enggak ya, itu diabaikan, bebas saja. Ya. Kemudian dia batasannya cuma waktu. Kamu nggak boleh berhenti nulis kalau 10 menit belum habis. Makanya pakai timer gitu ya, pakai timer 10 menit aja. Bang, kalau misalkan kelewatan boleh Bang, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Cuman minimal 10 menit gitu ya. Ada batasan kata nggak ada. Cuman dibatasi waktu 10 menit gitu. Dan apakah harus kita dokumentasikan sebagai rekam jejak free writing? Kalau dokumentasi itu membuat Nia senang, lakukan. Wih, enak ya. Aku sudah selama 3 tahun melakukan free writing ini, tulisanku nggak nyambung, di sini ada makian, di sini ada sedih, di sini ada curhat. Kalau itu membuat Nia jadi senang, dokumentasikan. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat dokumentasi tulisan kita ya, itu kan bikin senang ya. Oh ini kemarin aku nggak nyambung nulisnya. Oh ini kemarin tentang kejadian ada kecelakaan aku tulis ini. Aku kemarin marah sama bos aku nulisnya di sini. Ah nggak apa-apa. Nah, intinya kalau kemudian target utamanya kan kita senang ya. Target utamanya supaya dopamin keluar. Jadi kalau ternyata dengan mendokumentasikan bikin kita senang, dokumentasikan. Nah, gitu. Kalau saya dokumentasikan. Jadi kumpulan free writing kita tuh ada. Jadi kalau kita baca-baca lagi sebelum tidur atau sambil nunggu Gojek gitu ya, itu kayaknya kita senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri itu bikin senang dan itu bikin kita jadi candu. Gitu kurang lebihnya. Jadi tidak ada batasan kata, dia dibatasi oleh waktu, cuman 10 menit gitu ya. Dan free writing ini nggak pernah nambah dari 10 menit ya, tetap 10 menit dalam teorinya. Nah, cuman jenisnya aja. Perlu saya sampaikan ada 4 jenisnya. Yang pertama ini ya, nulis bebas ini tanpa jelas. Yang kedua, sebelum 10 menit, nah ini level yang kedua ya, free writing adalah kalau tidak salah saya kita membaca, nggak membaca, kita mengalami. Membaca atau mengalami ya, kayaknya membaca deh. Free writing level 2, kita membaca dulu 10 menit, lalu kemudian kita tulis apa yang kita baca selama 10 menit. Gitu. Misalkan kamu membaca artikel gitu ya selama 10 menit atau buku selama 10 menit, lalu kemudian yang di free writing kan yang tadi kita baca. Gitu. Nah, baru yang ketiga, free writingnya adalah free writing
yang kita dapatkan dari kejadian kita hari ini. Oh, tadi malam aku mimpi menghadapi singa misalkan. Itu yang di free writing. Nah, gitu. Oh, kemarin tadi aku dimarah-marahi sama bos. Jadi yang kita alami bukan yang kita baca. Ya, yang kita alami. Oh, tadi aku nunggu Gojek lama banget, kesel banget. Nah, itu yang di free writing selama 10 menit. Itu level 3. Level 4 adalah gabungan. Nah, jadi 10 menit kita nulis tentang free writing, 5 menit kita nulis tentang apa yang kita baca, 5 menit kita nulis tentang bebas. Jadi gabungan ya. Nah, jadi mau pakai yang mana sih? Terserah saja menurut saya. Mana yang paling menyenangkan bagi kita. Kalau saya di level 1 aja udah cukup menyenangkan. Nggak usah ribet-ribet gitu. Nah, gitu ya nih ya. Jadi batasnya cuman waktu. Apakah ada pengalaman Bang dari hasil free writing bisa jadi tulisan lebih panjang? Iya, bisa. Jadi sebenarnya free writing ini nih ya melatih otot menulis kita. Nah, teman-teman, saya tulis dulu ya di mana dia ya. Ini pertanyaannya nih lebih dalam sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tahapan menulis, ya ini saya tulis nampak di layar ya. Nampak, Bang. Mau nulis apapun sebenarnya, fiksi atau non fiksi, teman-teman sebenarnya melalui tahapan menulis ini. Yang pertama adalah namanya pre-writing. Ini tahapan paling panjang ya pre-writing ini. Kedua adalah drafting. Ketiga adalah revising. Kelima adalah editing. Dan keenam adalah publishing. Jadi tulisan kita publishing. Orang disebut menulis ketika melewati tahapan ini. Ya, makanya ada kata-kata bijakan karya yang hebat adalah karya yang selesai. Ya ini karya dia melewati sampai tahapan ini. Publishing berarti kan selesai kan. Jadi karya yang hebat bukan karya yang menang lomba, itu hanya efek saja. Karya yang hebat, karya yang bestseller itu hanya dampak saja. Tapi karya yang hebat adalah karya yang selesai. Ya ini disebut selesai karena dia melewati tahapan ini. Pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Dalam pre-writing ini ada, seingat saya ada 10 sampai 12 tahapan yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah menulis kerangka. Ya. Menulis kerangka ini misalkan kayak kita, kalau misalkan kita nulis, contohnya nulis artikel ya. Nulis artikel sepanjang 500 kata. Kita bisa buat kerangkanya, misalkan hari pertama saya nulis 100 kata, hari kedua saya nulis 100 kata. Nanti kita jelaskan lagi di kerangka ini 100 kata saya mau nulis apa saja, misalkan saya mau menulis pendahuluan. Di sini 100 kata saya menulis tentang landasan teori, saya sampaikan teorinya apa gitu ya. Baru kita hajar di drafting. Orang yang terbiasa pre-writing nanti draftingnya lebih rapi. Kenapa? Karena terbiasa pre-writing. Ya. Nah, jadi arahnya kemari dia sebenarnya nanti. Nih ya. Jadi orang yang terbiasa melakukan free writing, lama-kelamaan dia akan bisa menghasilkan satu tulisan utuh, satu tulisan yang panjang, satu buku yang tebal. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa melakukan writing, mana mungkin kita bisa menghasilkan 10.000 kata, misalkan begitu ya. Tapi karena kita terbiasa 10 menit itu melatih kata-kata, melatih cara berpikir kita, maka untuk menghasilkan 1.000 kata per hari itu jadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita terbiasa free writing. Nah, hari pertama 100 kata, apa yang mau ditulis? Pendahuluan. Kan gitu ya. Karena kita terbiasa melakukan free writing, 100 katanya jadi lebih gampang. Nah, besok hari kedua 100 kata lagi. Karena terbiasa kita tiap hari free writing, yang di free writing apa? Kalau kita mau menulis lebih panjang, ya ini. Wah, aku mau free writing ini deh. Aku mau free writing ini deh. Makanya tadi kan level free writing ada 2 ya. Dari yang pertama tadi yang menulis bebas tanpa batas, yang kedua menulis berdasarkan apa yang kita baca, yang ketiga menulis berdasarkan apa yang kita alami. Nah, kalau lari nanti ke tulisan-tulisan panjang, ya kita bisa lakukan ini. Nah, jadi kalau tadi saya bilang
Pre-writing itu ada menulis kerangka. Biasanya ada lagi dalam pre-writing itu adalah mengumpulkan bahan. Bahan tulisan. Yang seingat saya lagi di dalam pre-writing ini yang kita lakukan adalah mengorganisasikan bahan tulisan. Jadi kita udah dapat bahan tulisannya, mau kita organisasikan, mau kita susun. Oh, aku udah dapat teori ini, baru kita susun. Nah, ketika sudah kita susun, baru nanti kita mulai drafting. Jadi, Anda jangan langsung drafting kalau kerangkanya belum jadi, kalau bahan tulisan belum terkumpul, kalau bahan tulisan itu belum disusun. Ini yang seringkali tulisan nggak pernah selesai. Kenapa? Karena tahapan menulisnya lompat-lompat. Anda ingin cepat selesai, Anda ingin cepat dipublish tulisannya, tapi tidak melewati pre-writing yang kokoh. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya capek, penat, stres, burn out, bosen. Ya udah, balik lagi, stop menulis. Gitu. Jadi efek free writing terhadap menulis yang utuh, menulis yang lengkap, menulis yang sempurna itu nanti bermanfaat pada saat kita drafting. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melakukan free writing. Nah, kita terbiasa mengolah kata-kata, kita terbiasa mengeluarkan kata-kata lewat tulisan-tulisan pendek selama free writing. Nah, bedanya free writing itu kan tidak baca dulu ya, walaupun nanti ada level free writing yang kedua. Nah, tapi free writing level pertama ini lebih pada bagaimana kita untuk mendapatkan rasa senang saja. Biasanya kalau sudah senang, ketika kita mau menghasilkan tulisan lebih utuh, itu lebih mudah. Arahnya ke sana sih. Nah, yang abang manfaatnya yang abang rasakan begitu ya, Nia ya. Jadi karena kita alhamdulillah terbiasa free writing, jadi untuk menulis tulisan panjang jauh lebih mudah. Dan kita tidak terintimidasi. Kenapa? Karena ya udah aku targetnya cuma 10 menit. Kalau mau nulis artikel sepanjang 500 kata, 10 menit itu dapat berapa? Misalkan, oh dapat cuma 100 kata, ya udah nggak apa-apa. Besok 100 kata lagi, besok 100 kata lagi. Jadi bukan persoalan cepat-cepatnya, tapi persoalan ketika saya menghasilkan 100 kata dari target 500 kata, yang saya dapatkan sebenarnya bukan tulisannya selesai, tapi rasa gembira saya menyelesaikan 100 kata hari ini. Rasa gembira itu adalah sistem, gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang perlu dibangun adalah sistem membangun rasa gembira saat nulis. Iya, gitu ya, Nia ya. Nah, kurang lebih kayak begitu. Itu tadi jawaban saya terkait Nia, apakah pengalaman bangun dalam ya bisa, sangat bisa. Bahkan ini fondasi ya, karena ini sistem jadi dia fondasi banget. Jadi kalau teman-teman mau menghasilkan tulisan panjang, tulisan selesai, mau beribu-ribu kata, ini fondasinya. Kan nggak akan mungkin kita menghasilkan 10.000 kata kalau nggak pernah nulis 100 kata setiap hari. Ngos-ngosan lah. Akhirnya pada ngos-ngosan capek, penat udahlah, mampuslah situ kan gitu kan. Akhirnya udah kita nggak nulis-nulis gitu lah. Peninggali pun gitu. Oke, saya kembalikan ke Heni. Oke Bang, ini komplit banget ya, langsung dikasih tahu tahapan menulisnya langsung ini sampai publishing. Oke, ini Bang ada lagi ya dari Kak Dewi ternyata. Katanya, Bang boleh tahu nggak, kita kan sebagai penulis harus baca buku juga. Kalau untuk Abang sendiri, ada nggak tips membagi waktu antara menulis dan membaca? Karena kebetulan kemarin di Madya baru aja ada materi membaca dan kita juga disuruh ini ya setiap hari juga buat membaca 10 menit juga sih ya kemarin. Boleh dong Bang dijawab ya. Abang termasuk punya tradisi membaca yang agak buruk ya. Buruknya itu karena ya sistemnya nggak ada. Kenapa? Karena sekali lagi bagi abang abang itu membaca dalam konteks ketika mau nulis aja. Walaupun membaca yang sifatnya rutin itu segini ya, maksudnya gini Hen ya. Kalau misalkan abang niat banget beli buku baca selesai terus abang punya murid abang termasuk yang gila baca dibanding abang. Kenapa? Karena memang dia terstruktur sekali ya. Setiap bulan harus belanja buku 2, kemudian 2 buku itu harus habis, lalu kemudian dia belanja buku lagi. Nah, abang nggak tipikal kayak begitu. Abang lebih tipikalnya bacanya acak aja, lepas saja gitu ya. Satu. Yang kedua, dan yang paling sering ini yang abang lakukan adalah abang membaca
dalam rangka mau nulis. Karena itu dua sisi mata uang yang menurut abang penting. Contoh gini, abang menulis tentang cerita anak gitu ya. Ya udah, inilah dia mengumpulkan bahan tulisan. Pada saat mengumpulkan bahan tulisan, di sinilah abang bacanya. Jadi ketika abang mau menulis, maka disitulah abang membaca. Nah, gitu. Maka ketika kita terbiasa pre-writing dan atau terbiasa kita mau menulis sesuatu, maka kita akan menggerakkan diri kita untuk membaca. Jadi tradisi free writing ini nanti akan berdampak pada aktivitas kita untuk menulis satu tulisan utuh. Ketika kita berniat untuk menulis satu tulisan utuh yang panjang, maka kita akan melewati tahapan ini kan, tahapan menulis ini. Di dalam tahapan menulis mau nggak mau kita lakukan pre-writing. Di dalam pre-writing kita akan mengumpulkan bahan tulisan. Ketika kita mengumpulkan bahan tulisan, pasti kita akan baca bahan itu. Nah, di situ membacanya. Jadi bertalian antara apa yang mau kita tulis dengan apa yang mau kita baca. Jadi nggak kemudian kita baca, lalu kemudian kita dapat ide mau nulis dari bahan bacaan kita. Abang nggak kayak gitu modelnya. Abang, apa yang mau aku tulis, aku menulis apa ya? Aku cari bahannya, di situ baru baca. Nah, hari ini begitu. Nggak tahu apakah itu buruk atau enggak ya. Tapi itu yang kalau pertanyaannya ini apakah kaitan antara membaca dengan menulis, abang lebih ke sana. Jadi memang nggak yang ya seperti abang bilang di awal tadi, memang tradisi membaca abang tipikal buruk sebenarnya kalau di kalangan kaum penulis gitu ya. Beda dengan teman-teman yang lain yang memang harus belanja buku, harus baca sekian artikel, harus apa segitu, baru kemudian dapat ide, baru menuliskannya enggak. Ya, abang punya anggapan yang salah mungkin ya, seperti Apri tadi ya, Bang. Satu yang abang agak sulit mengendalikan adalah ketika habis baca, itu idenya banyak gitu. Dan ketika ide banyak, terus kemudian waktu yang tersedia sedikit untuk nulis, itu rasanya menyakitkan. Jadi mungkin salah ya. Akhirnya jadi nggak baca-baca gitu. Nah, ketika nggak baca-baca, akhirnya kan nggak baca ide ya. Jadi bagus, akhirnya abang berdamai dengan diri sendiri. Ya udah, aku mau nulis apa baru baca. Nah, jadi lebih fokus ya, bacaannya lebih fokus. Terserah teman-teman ya, kalau terkait ini teman-teman mau ikuti boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kita karena fokusnya hari ini tentang motivasi menulis, abang nggak terlalu fokus pada tradisi membacanya terhadap menulis. Karena banyak juga yang abang lihat, mungkin cara pandang abang keliru, orang yang akhirnya gila baca, lupa nulis. Gitu dia. Akhirnya dia sibuk aja gabung di klub-klub baca, sibuk gabung di perpustakaan-perpustakaan, jadi pembicara, akhirnya lupa nulis. Gitu ya. Jadi sama kayak mungkin tadi ada statement dari Fitri dan segala macam, teman-teman saya pikir ini penting ya untuk membatasi semua kegiatan fisik kita. Karena penulis itu nggak bisa capek. Nulis itu capek teman-teman, karena butuh konsentrasi. Jadi kalau badan kita capek, otak kita jadi nggak tertarik menulis. Nah, itu sebabnya teman-teman tempel aktivitas free writing dengan kebiasaan yang sudah ada. Supaya apa? Supaya kita jangan kecarian waktu. Orang kan, dia nggak punya waktu untuk nulis. Kenapa? Karena memang aktivitas fisik kita banyak sekali. Kita dosen, kita ngajar, kita ibu rumah tangga, kita nyapu, kita ngepel, udah capek. Akhirnya kalau udah capek apa? Tidur, nggak nulis itu. Kurang lebih begitu, Hen. Ini ada pertanyaan lagi kayaknya ya di grup. Kalau udah lelah nggak nulis padahal dalam, iya benar. Karena apa? Karena terlalu banyak kegiatan fisik kita. Nulis itu kegiatan fisik. Ya, jadi kurang-kurangi kegiatan fisik. Makanya ada penulis itu kan yang menulis di pagi hari ya, supaya apa? Supaya masih fresh dia. Ya. Karena kalau di malam hari udah capek dari pagi sampai sore beraktivitas, itu tulisannya jadi nggak berkualitas karena menulis dalam kondisi lelah. Jadi alasan logisnya kenapa banyak penulis di pagi hari, karena sudah istirahat, badan sudah nyaman, sudah fisik sudah bugar, ya ide-ide jadi keluar. Itu sih alasan logisnya kenapa nulis di pagi hari habis subuh itu lebih jos daripada menjelang tidur, karena udah capek kalau menjelang tidur. Begitu sih kurang lebih. Tapi bagaimana Bang? Saya kegiatan fisik saya banyak dan segala macam. Nah, lakukan free writing 10 menit aja. Kalau 10 menit kan tubuh lagi capek juga nggak gitu ngaruh ya. Jadi lakukan aja. Jadi jangan mau kalah dengan keadaan. Wah, udah capek Bang, nggak ada lagi pagi, nggak bisa Bang, ribet ngurusin kompor, ngurusin anak, ngurusin macam-macam lah. Kalau memang nggak bisa, ya ambil 10 menit aja. Nah, itu makanya ditawarkan membangun sistem dengan free writing, menulis bebas.
Benar kali Bang, kalau udah lelah nggak nulis, padahal udah lelah makin dekat. Iya, benar. Oke Bang, ini kayaknya ada pertanyaan dari Senur Hasanah. Ya kan, kayaknya udah raise hand dari tadi. Sebelum kita bentar Oke. lagi mau berakhir. Oke, boleh dong. Dek Nur. Oke Kak terima kasih. Izin ya Bang, mau nanya. Bang, yang pertama, ini sistem free writing Abang terinspirasi dari mana gitu. Kemudian yang kedua, kalau ada seseorang, ya itu misalnya saya sendiri lah ya, saya juga nggak bohong gitu. Saya justru ketika free writing tiap hari, walaupun udah berjalan sekian bulan, apalagi juga dulu pernah kelas sama Bang Sukma itu merasa ada apa ya menurutku intimidasi juga walaupun memang harus dipaksakan gitu. Ya, tapi ternyata setelah saya pelajari juga diri saya lebih enjoy itu untuk free writing yang khusus gitu ya Bang. Itu waktu weekend, jadi hanya Sabtu dan Minggu. Tetapi di luar itu, ya Alhamdulillah saya rutin menuliskan diary gitu lah. Minimalnya diary atau enggak ya status itu memang apa ya melatih untuk nulis juga kan sebenarnya. Tapi kalau untuk yang free writing khusus gitu kan. Memang saya jadwalkan hanya Sabtu Minggu gitu Bang. Dan itu juga walaupun saya sadar hanya 2 hari dari 7 hari dalam seminggu itu, tetapi saya upayakan kualitasnya bagus gitu. Karena memang dari Senin sampai Jumat ya saya belum enjoy gitu Bang. Ya seperti yang Abang sampaikan tadi lah. Ada yang misalnya dia udahlah dosen, ibu rumah tangga lagi, atau ngurus ini ngurus itu gitu ya. Ya apa ya mungkin apakah saya kategori bandel ya mungkin ya kan jadi mohon dinilai gitu ya tetapi ya memang saya tercipta hormon dopaminnya ketika di weekend tadi itu lebih leluasa gitu tapi kualitas tulisan saya ya insya Allah selalu saya evaluasi juga misalnya dari free writing itu sampai akhirnya bisa nerbitkan artikel jurnal dan seterusnya atau minimal ya tugas-tugas terdekat gitu tugas-tugas yang memang mengharuskan karya tulis seperti itu Bang. Ya itu aja sih Bang. Terima kasih. Ya, Nur, saya terinspirasi dari karyanya Hernowo ya, Hernowo Hashim. Pak Hernowo ini penulis buku free writing. Eh, Nanti teman-teman boleh baca, covernya warna merah tuh. Jadi itu referensinya. Dan di situ dijelaskan juga pengalaman Hernowo mengelola kelas-kelas menulis, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa dan segala macam dengan teknik free writing. Dan bagi saya sih cukup bagus ya gitu ya. Nah, itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, free writing ini adalah membangun sistem tujuannya, Nur. Jadi kalau membangun sistem ini tidak bisa hanya seminggu 2 kali, gitu. Sebaiknya setiap hari, ya, bukan sebaiknya ya, seharusnya tiap hari. Nggak tahu saya kalau kata seharusnya itu mengintimidasi buat Nur atau enggak, saya nggak tahu ya. Tapi harapannya adalah sistem yang dibangun ini tiap hari. Jadi makin tiap hari kita bayangin tiap hari teman-teman nulis itu kan otot latihannya makin kuat ya, makin makin besar gitu ya ototnya, makin terlatih gitu. Ingat Nur, free writing tidak menargetkan kualitas. Kalau tadi Nur bilang, saya Bang setiap seminggu 2 kali dan itu berkualitas. No, free writing tidak kualitas targetnya. Free writing itu targetnya membangun sistem supaya kita bahagia menulis. Jadi bukan kualitas. Nah, kualitas itu nanti efek seperti tadi yang kita bicara dari awal. Teman-teman merasa tulisannya berkualitas, nggak akan bisa tercapai kalau nggak produktif. Mustahil teman-teman berkualitas tulisannya kalau nggak produktif. Jadi penulis-penulis hebat itu sehingga dia bestseller bukunya, contoh siapa misalkan? J.S. Hayren. Itu udah ribuan jam nulis, artinya udah produktif kan? Baru kemudian hari ini dia tenar. Siapa lagi misalkan Boy Chandra dan siapalah teman-teman yang tahu penulis-penulis hebat itu jangan kita lihat hari ini tenarnya, tapi mereka sudah jatuh bangun produktif gitu. Jadi levelnya produktif dulu baru kualitas. Nah, di free writing targetnya bukan kualitas. Nah, jadi targetnya adalah membangun sistem berkesinambungan setiap hari supaya teman-teman senang dan kecanduan menulis. Itu sebabnya dibuat pertama tidak perlu benar atau salah. Mengabaikan tulisan kita nyambung atau enggak. Tulisan kita tidak peduli fiksi atau non fiksi. Tulisannya bebas, curhatan, makian, segala macam bebas.
tapi dibatasi waktu 10 menit. Nah, coba direka-reka lagi seperti yang tadi kita bahas ya. Gimana Bang caranya memasangkan free writing ini? Ini dia. Coba teman-teman pikirkan aktivitas yang sudah rutin. Misalkan tadi ada yang sudah rutin itu setelah sholat isya atau sebelum tidur malam. Maka tempelkan di situ free writing-nya. Nah, jadi coba Inur pikir-pikir lagi apa aktivitas sekarang yang sudah rutin. Misalkan setiap jam 8 saya Bang sudah duduk di meja kerja. Nah, jadi setiap selesai duduk di meja kerja maka saya lakukan free writing selama 10 menit. Gitu. Jadi atau kapan lagi misalkan teman-teman lah yang tahu ya. Supaya apa? Supaya aktivitas free writing ini bisa nempel karena sudah didahului oleh aktivitas rutin yang kita sudah lakukan setiap hari. Kayak ini tadi si Karunia dia itu yang sudah rutin adalah setelah waktu isya. Setiap selesai azan isya berkumandang, maka free writing lah. Kenapa? Karena waktu isya nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Kecuali mati lampu, nggak denger aja kita kan gitu kan azannya gitu. Tidur malam, pasti kita tiap malam tidur malam. Nah, sebelum tidur malam kita lakukan free writing ini tadi punya Ari. Nah, coba nanti Nur semua aktivitas itu yang sudah rutin. Nah, yang sudah rutin apa ya yang bisa ditempel di situ. Dan kalau misalkan di rumah, kondisikan di rumah. Ada suami, ada murid, atau ada orang tua, saya mau melakukan free writing setelah saya nyuci baju. 10 menit saja, mohon tidak diganggu. Gitu, dikondisikan. Itu yang saya sebut dengan sistem. Jadi kita tidak bisa menulis mengandalkan motivasi, karena motivasi itu naik turun. Dan motivasi yang paling kekal kan rasa senang. Rasa senang ini didapat ketika kita mengeluarkan hormon dopamin. Dopamin ini terjadi ketika kita berhasil melakukan aktivitas-aktivitas kecil. Jadi, free writing aktivitas kecil, cuma 10 menit. Nah, sehingga membuat kita jadi senang dan itu membuat nanti kecanduan. Gitu dia. Ya, Nur ya, jadi targetnya bukan kualitas ya, free writing ini enggak kualitas targetnya, tapi membangun sistem menulis yang menyenangkan. Nah itu dia, membangun sistem menulis yang menyenangkan. Itu kurang lebih Hen. Iya, oke ya, itu tadi ya pertanyaan terakhir di materi kali ini. Ana sudah menunjukkan waktu jam 12 nih. Pada lemes pasti mau makan. Oke. Boleh dong Bang di-spill ini tugasnya apa untuk teman-teman nanti ya. Sama nanti sekalian juga kalimat penutup ya buat kita semua. Oke, tugasnya ya sederhana ya teman-teman. Kumpulkan free writing selama 7 hari ya. Ya, selama 7 hari. Nanti kita bantu ya di Google Classroom. Ya, jadi teman-teman ini tugasnya silakan berfree writing selama 7 hari ke depan, mulai dari besok lah ya, Senin ya. Nah, jadi 1 harian ini mikir-mikir dulu, mikir-mikirnya apa ini ya, yang dipikirkan apa aktivitas yang sudah rutin yang saya lakukan, sehingga saya bisa tempel free writing saya. Nah, gitu ya. Itu yang dipikirkan. Nanti kalau sudah ketemu, lalu teman-teman bisa melakukan free writing dengan baik. Ya. Ini tugasnya. Nah, itu ya, Hen ya. Nanti teknisnya ngumpul di mana nanti bisa Heni bisa ini nanti omongin ya di grup ya. Siap-siap Bang. Oh, ini ada lagi pertanyaan di chat, saya lupa baca, Hen. Kalau kata Kak Lelen ini, Kak Lelen bertanya ini, kalau free writing-nya hal-hal yang dialami dalam sehari boleh? Boleh, karena bebas kan. Yang dialami, yang dilihat, yang didengar, yang dibaca, yang ditonton boleh bebas. Kan kita nggak kan jadi nggak kehilangan 10 menit ya. Iya. Kita nengok medsos nggak cocok sama kita tulis. Apalagi kita banyak banget ide sekarang, banyak banget. Bebas ya, Lailan. Sejauh kayak melatih otak kita nulis aja ya Bang. Iya benar. Jadi gitu ya. Nah, jadi tugasnya ini kumpulkan free writing selama 7 hari dan nikmatin hasilnya ya teman-teman. Nanti targetnya adalah menulis aja ya, targetnya boleh puisikan, boleh bebas apa saja. Ya. Boleh puisi, boleh cerpen yang nggak selesai nggak apa-apa, boleh.
Tapi ingat teman-teman ya, jangan jadi mengintimidasi ya. Ya, karena nggak penting di sini boleh kalau dalam 10 menit agak terjeda tulis karena mikir apakah boleh atau ada nggak apa-apa. Jadi jangan takut ya teman-teman Nia ya. Kalau tulisnya nggak selesai selama 10 menit gimana Bang? Nggak apa-apa. Tetap dikumpul ya Bang. Tetap dikumpul karena free writing ini nulis bebas, cuman boleh berhenti selama 10 menit. Aturannya cuma itu. Jadi nggak peduli tulisannya nyambung atau enggak, tulisannya siap atau enggak peduli tulisannya fiksi atau non fiksi, nggak peduli. Pokoknya 10 menit gitu. Ya, nah jadi nggak ada ketentuan lagi ya, nggak ada terjeda, nggak ada. Jangan mikir-mikir yang teknis, nggak ada ya. Jadi bebas saja. Namanya free writing ya, jadi bebas. Nah, jadi teman-teman kalimat penutupnya ya Hen, kita termotivasi karena ada sistem. Maka teman-teman miliki sistem ini. Jadi jangan pernah mengandalkan motivasi dalam menulis, karena motivasi itu naik turun. Kadang kita termotivasi, kadang enggak. Maka jangan pernah mengandalkan 100% menulis kita pada motivasi. Tapi andalkan menulis kita pada sistem yang kita bangun. Sistem yang dibangun itu berdasarkan salah satunya adalah teknik free writing. Kenapa free writing? Karena dia mudah, sederhana, dan bisa dilakukan kapan saja. Free writing ini akan memicu dopamin kita keluar. Ketika dopamin keluar, kita akan bahagia melakukannya. Jadi tidak boleh mengintimidasi. Sistem yang kita bangun tidak boleh mengintimidasi kita, tidak boleh menyakiti kita. Kita harus senang supaya apa? Supaya kita kecanduan menulis. Ingat ya, free writing adalah sistem untuk membangun motivasi menulis, sistem untuk membangun produktivitas menulis kita. Bukan untuk meningkatkan kualitas, bukan. Untuk membangun produktivitas, untuk membangun motivasi kita. Demikian Hen, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Heni. Oke, terima kasih ya Bang atas penutupnya. Oke, sebelum acara berakhir, benar-benar berakhir, mari kita foto bersama ya. Teman-teman boleh banget on cam-nya sebagai kenang-kenangan kita di materi XPA 3 kali ini. Oke, boleh dibantu dong Kak Malika ya untuk apa ya, dokumentasi. Oke, sekali aja nih ya, Hen. Soalnya cuma satu slide kan, 11 orang. Oh iya, satu slide ya. Iya. Gaya apa nih, Hen, pertama? Gaya literasi atau bebas dulu? Udah, 1, 2, 3. Oke. Udah, lanjut. Gaya apa? L. Ini ya. Literasi, Literasi. oke. 1, 2, 3. Oke, udah? Udah cukup? Udah? Udah. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga bertanya dan meramaikan pada agenda pada kali ini. Nantikan juga nanti kelanjutnya di grup ya. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sukma, kawan-kawan pengurus. Izin live ya. Baik, Bang.